Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Kris, Pak Vito, Bu Justin, dan teman-teman sekalian. Saya Cleo, kelas 82, nomor absen 28, ingin menjelaskan mengenai tokoh penjelajahan yang berasal dari 4 negara, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol. Negara pertama, Portugal. Di negara Portugal ini, saya mengambil tokoh Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque adalah seorang pelaut Portugis terkenal yang berperan dalam pembentukan pemerintahan kolonial Portugis di Asia. Afonso de Albuquerque lahir di Alhandra, Portugal pada tahun 1453 dan beliau meninggal dunia di kota tua Goa, India pada tahun 1515. Beliau berjasa pada saat Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan pelaut terkenal Afonso de Albuquerque. Ia merupakan arsitek utama di ekspansi Portugis ke Asia serta orang Eropa pertama yang memulai kolonisasi Eropa atas Nusantara. Penjelajahannya ke Nusantara saat itu atas perintah dari Raja Manuel I. Afonso de Albuquerque memulai perjalanannya pada tahun 1507. Tahun 1510, ia berhasil menaklukkan kota Goa dan menjadikannya sebagai basis kekuasaan Portugis di India. Karena sadar jika India bukan pusat rempah-rempah pada tahun 1511, ia kembali lagi memimpin ekspedisi yang menaklukkan kota Malaka, pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, pada tahun 1512, Afonso de Albuquerque mengirimkan kapal, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao dalam pelayaran ke Maluku yang merupakan asal-muasal rempah-rempah. Kedua, negara Belanda. Negara Belanda ini, saya mengambil tokoh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah bagi Belanda. Beliau lahir di Gouda, Belanda pada tanggal 2 April 1565 dan meninggal di Banda Aceh, Indonesia pada tanggal 1 September 1599. Cornelis de Houtman berangkat ke Indonesia dengan menyusuri pantai barat Afrika, lalu sampai ke Tanjung Harapan. Kemudian mengarungi Samudra Hindia dan masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda, lalu tiba di Banten pada tahun 1596. Saat sampai di Banten, armada Cornelis de Houtman tidak terima oleh rakyat Banten karena Belanda bersikap kasar. Selain itu, hubungan antara Banten dan Portugis masih baik. Berangkat dari Banten, armada Cornelis de Houtman kemudian melanjutkan perjalanan menuju Maluku untuk membeli rempah-rempah, namun gagal mencapai Maluku. Cornelis de Houtman tiba kembali ke negerinya pada tahun 1597. Ketiga, negara Inggris. Di negara Inggris ini, saya mengambil tokoh James Cook. James Cook adalah seorang penjelajah dan navigator Inggris. Ia mengadakan 3 perjalanan ke Samudra Pasifik dan berhasil menentukan garis-garis pantai utamanya. Cook juga membuat peta. Cook adalah orang Eropa pertama yang mengunjungi Hawaii. Beliau kelahiran 7 November 1728 di Marton in Cleveland, Britania Raya, dan meninggal pada tanggal 14 Februari 1779 di Kealakekua Bay, Hawaii, Amerika. James Cook melakukan pelayaran menyusuri pantai Kanada serta menjalani 3 kali ekspedisi di Samudra Pasifik, mulai dari dataran es Antartika hingga Selat Bering, serta dari pantai Amerika Utara menuju Australia dan Selandia Baru. James Cook juga berhasil melakukan pemetaan menyeluruh untuk garis pantai Selandia Baru. 4. Negara Spanyol. Di negara Spanyol ini, saya mengambil tokoh Christopher Columbus. Christophorus Columbus adalah seorang penjelajah dan pedagang asal Republik Genova yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1942. Perjalanan tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Castilla, Spanyol, setelah ratu tersebut berhasil menaklukkan Andalusia. Beliau merupakan kelahiran tahun 1451 di Genova, Italia, dan meninggal pada tanggal 20 Mei 1506 di Valladolid, Spanyol.
Christopher Columbus adalah seorang penjelajah samudra asal Italia yang terkenal sebagai penemu Amerika. Dengan didanai oleh kerajaan Spanyol, Columbus mulai melakukan penjelajahan samudra untuk mencari rempah-rempah yang akan dipersembahkan kepada pihak kerajaan yang membiayainya tersebut. Ia memulai pelayaran pertamanya pada tanggal 3 Agustus 1492 dengan berlayar ke barat dan sampai ke San Salvador dengan mengira bahwa dirinya telah sampai di Asia. Selanjutnya, ia kembali berlayar hingga sampai ke Pulau Hispaniola, Kuba, dan kepulauan kecil lainnya. Pelayaran keduanya pada tahun 1493 sampai dengan 1496 membuatnya sampai ke Dominika, Hispaniola, dan Jamaika. Di perjalanan yang terakhir, di tahun 1498 sampai 1500, Columbus berlayar ke Meksiko, Honduras, dan Panama, serta Santiago. Sayangnya, Columbus tidak juga sampai ke Nusantara atau daerah penghasilan rempah. Columbus memang tidak berhasil mencapai ke Indonesia, namun jejaknya itu diikuti oleh Fernando de Magalhães dengan menggunakan rute timur. Karena Magalhães terbunuh di Filipina, maka ekspedisi dilanjutkan oleh anak buahnya yaitu Juan Sebastian del Cano hingga sampai ke Pulau Maluku pada tahun 1521. Di atas waktunya sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun informasi. Terima kasih Bu Justin, Pak Kris, dan Pak Vito atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati.